Kisah misteri kemunculan batu raksasa di langit menggeparkan seluruh dunia dan sangat berdampak pada seorang perempuan bernama Louise. Pick 'em up. Di awal film, Louise diperlihatkan punya seorang anak, guys. Pada awalnya hubungan mereka sangat harmonis, namun tak lama kebahagiaan itu direnggut ketika anak satu-satunya meninggal akibat kanker di usia remaja. Louis ini dia seorang ahli bahasa, guys. Dia bekerja sebagai dosen di salah satu universitas besar di Amerika. Ketika dia akan mengajar, terpantau hanya ada beberapa murid yang hadir. Sisanya nggak tahu kemana, guys. Dan begitu ditanya, ternyata Louis melewatkan sebuah berita besar yang menggeparkan dunia tentang kemunculan 12 batu raksasa di 12 titik di berbagai negara, termasuk salah satunya di Amerika. Dan diyakini sebagai kapal luar angkasa alien. Dunia menjadi panik karena belum diketahui tujuan alien itu datang ke sana, guys. Kini semua media sosial termasuk berita membicarakan kemunculan benda asing tersebut. Louis mencoba melakukan aktivitas seperti biasanya, tetapi kini sudah berbeda. Presiden Amerika menyatakan kondisi saat ini sedang keadaan darurat termasuk universitas diliburkan. Tak lama setelah itu, Louis kedatangan seorang kolonel yang bermaksud meminta tolong Louis untuk memecahkan tentang bahasa makhluk asing yang masih menjadi pertanyaan sampai sekarang. Apakah makhluk asing itu menjadi ancaman bagi manusia? Untuk meyakinkan Louis, kolonel menunjukkan sebuah rekaman di mana terdapat percakapan mereka dengan makhluk asing itu yang bunyinya seperti ini. Why are you here? Setelah mendengar suaranya langsung, Louis tertarik. Tetapi guys, syarat supaya mempermudah menerjemahkan, dia harus berinteraksi langsung dengan makhluk asing itu. Pihak militer akhirnya setuju dan malamnya Louis dijemput oleh sebuah helikopter ke lokasi keberadaan benda asing itu. Kolonel mengatakan Louis akan menjadi timnya dan bekerja sama dengan seorang ahli fisika bernama Ian. Sesampainya di sana, mereka dibawa ke camp militer di dekat lokasi batu itu berada, guys. Dan beberapa menit setelahnya, Louis dan Ian memakai pakaian khusus untuk jaga-jaga, supaya mereka tidak terpapar radiasi. Lalu setelah itu, mereka pun berangkat. Seperti yang diberitakan, akhirnya Louis bisa menyaksikan langsung benda asing seperti batu hitam itu yang akan mereka teliti, dan anehnya benda itu mengambang. Begitu mereka sampai tepat di bawah benda itu, mereka penasaran untuk menyentuhnya langsung dan sebuah pintu akan terbuka setiap 18 jam sekali. Disinilah letak keunikannya, guys. Saat mereka masuk ke dalamnya, gravitasi di sana berbeda seperti di luar angkasa. Mereka bisa menginjak bagian mana saja, tidak tergantung pada gravitasi. Di dalam sana tidak ada apapun, hanya sebuah cahaya putih. Mereka mulai menyiapkan peralatan yang dibutuhkan dan seekor burung yang mereka percaya sebagai media untuk memanggil makhluk asing itu keluar. Tidak butuh waktu lama, kalian bisa lihat sendiri, guys. Sejumlah asap menebal lalu muncul makhluk bertentakel besar di balik kabut itu. Namun sayangnya, guys, karena masih shock, pertemuan mereka dengan makhluk asing sangatlah singkat. Louis mencoba memahami bahasa mereka, tapi itu belum cukup. Di pertemuan kedua, Louis menggunakan papan tulis untuk mempermudah kedua pihak berkomunikasi. Louis mulai memperkenalkan diri mereka sebagai manusia. Setelah itu, inilah yang terjadi. Mereka mengeluarkan asap hitam yang melingkar yang belum bisa diartikan maksud dari makhluk itu. Tetapi Louis dan Ian akan berusaha untuk mengartikan dari simbol-simbol itu agar mereka tahu tujuan makhluk itu datang ke bumi. Di sisi lain,
Beberapa negara juga melakukan hal sama, mencari informasi tentang tujuan makhluk asing itu. Jadi mereka bisa saling berbagi informasi perkembangannya. Namun, Cina diceritakan lebih menutup diri, tidak mau berbagi informasi. Walaupun begitu, Louis, Ian, dan tim mereka masih terus menggali informasi dari makhluk asing itu. Di pertemuan kali ini, Louis memperkenalkan diri pada mereka, tetapi responnya yang keluar adalah simbol lingkaran yang sama seperti kata manusia kemarin. Cuma bedanya ada sedikit lekukan melengkung. Masih belum menemukan pencerahan akhirnya, tiba-tiba Louis melepaskan pelindungnya karena dia yakin mereka harus saling mengenal dan lebih dekat lagi. Yeah, I'm fine. Louis menempelkan tangannya pada sebuah dinding seperti kaca untuk melihat reaksi mereka, dan mereka menjawabnya dengan menempelkan tentakelnya juga. Louis mengulang lagi perkenalan mereka, dan setelah Louis membuka pelindung itu, Ian mengikutinya dan ikut untuk memperkenalkan diri. Lagi-lagi mereka mengeluarkan asap hitam membentuk lingkaran yang diyakini itu adalah nama mereka. Ian menyebut mereka Abbott dan Costello, sedangkan Louis menyebut keduanya dengan sebutan heptapod karena mereka memiliki 7 kaki. I was thinking Abbott and Costello. Semenjak Louis mempelajari bahasa mereka, dia mulai melihat kilasan-kilasan tentang anaknya, guys. Karena Louis sempat membuka pelindungnya, dia harus melewati pemeriksaan lebih lanjut untuk mengecek apakah Louis terkena radiasi. Namun beruntungnya tidak ada tanda-tanda radiasi apapun setelah keluar dari batu itu, guys. Untuk memahami maksud mereka, pada akhirnya Louis pelan-pelan mulai mempelajari simbol-simbol tersebut seperti mempelajari bahasa baru dari nol lagi, guys. Tetapi tiba-tiba Louis melihat kilasan-kilasan tentang anaknya lagi. Berkat bantuan dari negara lain yang mempelajari bahasa heptapod, mereka akhirnya menemukan titik terang. Sedikit demi sedikit, mereka menyatukan semua informasi, beberapa kata, dan bisa menerjemahkan setiap lingkaran yang dikeluarkan makhluk tersebut. Namun di sisi lain, berita soal alien ternyata bocor ke publik sehingga menyebabkan krisis alien dan banyak warga yang berdemo atas kinerja pemerintah yang menyembunyikan kebenaran berita itu. Louis terus-terusan diteror oleh bayangan dirinya sedang bermain bersama putrinya, guys, dan dia masih belum paham arti kilasan-kilasan itu. Di pertemuan kali ini, Louis membawa sebuah monitor untuk berinteraksi dengan mereka. Setelah kurang lebih sebulan mempelajari bahasa mereka, akhirnya Louis sudah mulai mengerti. Dia langsung menanyakan maksud tujuan mereka sana. Setelah ditanyai hal itu, Abbott dan Costello akhirnya menjawab dengan ini, yang artinya tujuan mereka ke sana adalah menawarkan senjata. Dari sana, suasana sedikit serius. Mereka menganggap bahwa alien itu ingin berperangan, namun Louis pun belum bisa memastikan yang dimaksud dengan senjata itu. Cina menganggap kata itu sebagai ancaman, hingga pada akhirnya Cina dan beberapa negara lainnya menarik diri dari proyek ini dan melakukan persiapan militer untuk melancarkan serangan, guys. Tetapi Louis berpendapat bahwa simbol yang ditafsirkan sebagai senjata tersebut bisa berarti alat atau teknologi. Namun tanpa sepengetahuan mereka, beberapa tentara yang tidak setuju dengan pemikiran Louis memasang bom di pesawat alien tersebut. No. Dr. Banks, you can't go in. Setelah dari sana, Louis dan Ian pun masuk ke pesawat alien itu dan kembali berkomunikasi dengan Abbott dan Costello untuk meminta petunjuk soal maksud dari kata senjata itu. Tapi makhluk itu sepertinya ingin menunjukkan sesuatu. Louis mendekatkan tangannya, guys. Dan apa yang terjadi? Lagi-lagi penglihatan tentang dirinya dan putrinya, guys. Alien itu mengeluarkan asapnya supaya Louis bisa menuliskan di sana langsung. Dan setelah itu, alien itu pun memberikan pesan yang lebih rumit. Lalu, tiba-tiba, Abbott menghempaskan Louis dan Ian keluar sebelum bom yang dipasang tentara itu meledak. Beruntung mereka berdua baik-baik saja. Tulisan terakhir yang ditunjukkan alien itu masih menjadi misteri, guys. Tim Ian dan Louis harus bekerja sama untuk memecahkannya. Para tentara itu berencana akan evakuasi. Begitu mereka sedang berkumpul, tiba-tiba
Sebuah getaran yang cukup besar mengguncang yang berasal dari kapal mereka yang bergerak melayang lebih tinggi. Well, they're not leaving. Setelah rumor tentang senjata yang disimbolkan alien itu, Cina menjadi negara pertama yang mendeklarasikan menyerang pesawat makhluk itu. Cina memberikan waktu para alien itu untuk pergi dari sana selama 24 jam. Cina juga mendesak semua presiden untuk bertindak seperti negara mereka. Sementara itu, Ian dan Louis masih terus berjuang untuk memecahkan petunjuk tentang tulisan ajak yang ditunjukkan alien itu pada mereka. Dan jeniusnya, Ian, seorang ahli fisika, berhasil memecahkan simbol itu besok harinya. Jadi, biar Kang Suki coba jelasin ya. Simbol-simbol itu berkaitan dengan konsep waktu, yang manusia kenal itu sebagai waktu lampau, sekarang, dan masa depan. Nah, berbeda dengan alien, mereka memandang konsep waktu itu sama saja. Jadi, nggak ada yang namanya masa depan, masa sekarang, atau yang akan datang. Ian mengatakan simbol-simbol itu juga seper-12 dari hadiah yang akan diberikan. Maksudnya, alien itu turun di 12 titik di berbagai negara termasuk Cina, Rusia, dan di negaranya, Amerika. Nah, simbol itu adalah pesannya, guys. Dan Louis atau bahkan Ian tidak bisa membaca pesan itu kalau pesannya nggak lengkap. Kenapa nggak lengkap? Karena setiap negara punya potongan pesan masing-masing. Jadi mereka harus menyatukan ke-12 negara itu supaya pesan yang disampaikan alien itu lengkap, begitu, guys. Jadi intinya, ke-12 negara itu harus bekerja sama. Tetapi masalahnya mereka sudah tidak mau berbagi informasi lagi, guys. Lalu alien itu menurunkan sebuah kapsul kecil supaya Louis bisa naik ke atas, bertemu langsung dengan mereka. Setelah Louis masuk ke dalam, kapsul itu kembali naik mengantarkannya langsung ke sana. Suasana di dalam sana tiba-tiba muncul gumpalan asap putih. Dan lihat apa yang terjadi, guys. Sebuah pintu terbuka dan disinilah Louis bertemu langsung dengan alien itu. Tetapi hanya satu yang muncul. Begitu ditanya di mana Abbott alien satunya lagi, alien itu menjawab kalau Abbott sudah mati. Costello mengatakan kalau Louis punya senjata. Dia mau nyuruh Louis menggunakan senjata itu, tetapi Louis masih tidak mengerti maksudnya. Costello pun menjelaskan lagi bahwa penglihatan soal dirinya bersama anak kecil itu adalah penglihatan dia di masa depan. Louis melihat masa depan bukan masa lalu. Costello juga memberitahu bahwa mereka datang untuk membantu manusia dengan berbagi bahasanya. Bahasa mereka adalah senjata atau alat yang dimaksudkan sebelumnya, karena mampu mengubah persepsi manusia terhadap waktu. Para alien mengetahui bahwa dalam kurun waktu 3.000 tahun dari sekarang, merekalah yang akan membutuhkan bantuan manusia. Mereka meminta Louis menggunakan senjatanya dan kemampuannya untuk melihat masa depan. Setelah pesannya tersampaikan, Louis akhirnya pulang. Tetapi tiba-tiba batu itu berubah miring seakan-akan seperti akan runtuh, guys. Louis akhirnya dijemput. Tiba-tiba muncul lagi kilasan bersama putrinya. Dia mengatakan, kenapa ayahnya meninggalkannya? Are you gonna leave me like Daddy did? It's my fault. Rupanya di masa depan, suami Louis akan meninggalkannya bersama putrinya karena suatu hal. I told him something that he wasn't ready to hear. Tentunya batu raksasa itu bukan hanya di Amerika tetapi di semua titik. Louis pada akhirnya bisa mengendalikan penglihatannya di masa depan untuk memahami 100% tentang bahasa heptapod. Karena di masa depan, dia bahkan mengajarkan bahasa itu pada murid-muridnya. Hingga pada akhirnya di masa kini, Louis bisa berpaham dengan betul dan bisa membaca pesan itu dengan lancar. But it's a gift. I can read it. Louis berusaha menjelaskan informasi yang ia dapatkan dari pertemuan alien tadi pada kolonel, tetapi semuanya sudah terlambat. Orang-orang mulai evakuasi untuk melakukan penyerangan kepada alien itu. Tak lama, Louis mendapat penglihatan lagi di masa depan. Louis melihat dirinya di acara Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dihampiri oleh Jenderal Shang, petinggi dari Cina. Ia berterima kasih padanya sudah menelponnya lewat telepon pribadi untuk membatalkan serangan itu. Berkatnya, kini Cina mau lagi untuk bersatu dengan Amerika. Tapi Louis bingung, dia bahkan tidak tahu nomor pribadi Jenderal Shang itu. Hingga Jenderal Shang itu menunjukkan nomor pribadinya. Dan dari sana Louis pun tahu harus melakukan apa. Dia harus menelpon Jenderal itu. Dia masih ingat nomor telepon yang ditunjukkannya di masa depan. Louis pun pergi mencari telepon, namun yang dia temukan telepon satelit. Jelas perbuatannya akan terdeteksi oleh orang lain dan mereka segera mencari pelakunya. Find out who's using that phone.
Begitu Louis mendapatkan teleponnya, dia bingung mau mengatakan apa, hingga akhirnya dia pun melihat lagi masa depan saat pembicaraan itu dengan Jenderal Shang. Jenderal Shang bilang kalau Louis mengatakan kalimat terakhir istrinya, dan dalam bahasa Cina yang mengubah segalanya. Jenderal Shang mulai membisikkannya, guys. Dan dari sana, Louis pun mengikuti ucapan Jenderal Shang. Sampai para tentara datang menodongkan senjata mereka, tapi Louis tetap melanjutkan teleponnya dibantu Ian. Dr. Banks, what are you doing? Drop the phone now or we shoot. Dan apa yang terjadi? Akhirnya Cina membatalkan serangan terhadap alien itu, dan stasiun TV langsung menelponkan bahwa Cina sekarang mau bekerja sama dengan negara lain dan akan berbagi informasi terkait alien di negara mereka. Dan tak lama setelah itu, semua kapal pesawat alien itu perlahan menghilang dari bumi. Sebelum meninggalkan camp itu, Ian akhirnya menyatakan perasaannya pada Louis. Walaupun tahu di masa depan Ian akan meninggalkannya. Kenapa? Karena Ian akan tahu kalau anaknya bakal meninggal di usia muda karena kanker. Jadi Louis akan tetap menjalankan hidupnya tanpa mengubah takdir yang akan mereka terima, guys. Dan plot twistnya, di awal film diperlihatkan kalau anak Louis yang meninggal itu adalah Louis yang berada di masa depan. Film ini mengajarkan bahwa rasa takut sering muncul karena kurangnya pemahaman. Ketika manusia mau berkomunikasi dengan terbuka, sabar, dan penuh empati, konflik dapat dihindari. Film ini juga menyampaikan bahwa hidup bukan hanya tentang menghindari penderitaan, tetapi tentang menerima setiap pilihan dan konsekuensinya dengan penuh kesadaran. Meski mengetahui masa depan menyimpan kesedihan, menjalani hidup dengan cinta dan makna tetaplah berharga. Jadi begitu guys, alur cerita kita hari ini. Semoga kalian terhibur dan paham apa yang dia sampaikan. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Kang Sogi pamit, kita bertemu lagi di video berikutnya guys. Bye.